warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan materi kita Mustalah Hadis. Setelah kemarin alhamdulillah telah kita laksanakan ujian mid semester, kita akan kembali melanjutkan bait mandumah yang ke-16 sudah selesai. Kemudian yang ke-17 itu adalah yang terakhir kemarin kita bahas. Pada pertemuan terakhir kita telah membahas ataupun menyinggung tentang hadis munqati dan juga hadis mu'dhal. Ya, hadis apa? Munqati dan juga hadis mu'dhal. Yang mana munqati menurut Al-Imam Al-Baiquni adalah kullu man lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsali. Ini yang harus kita perhatikan, bahwasannya munqati indal Baiquni menurut Imam Al-Baiquni adalah setiap yang tidak bersambung sanadnya dinamakan apa? Munqati. Adapun definisi yang rajih kemarin telah kita jelaskan bahwasannya yang dinamakan munqati adalah setiap hadis yang sanadnya tidak bersambung, yang hilang darinya satu rawi atau lebih, ya satu rawi atau lebih, tapi dengan syarat apa? Tidak berurutan. Ini yang harus kita perhatikan. Namanya munqati itu yang saqat adalah satu atau lebih, satu atau lebih dan tidak berurutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda dengan mu'dhal, adapun mu'dhal maka yang saqat berapa rawi? Dua lebih, ya kan? Dua lebih. Adapun munqati satu lebih. Dan mu'dhal itu jika saqatnya adalah ma'a tawalli, jadi saqatnya adalah berurutan. Bisa kita simpulkan perbedaan antara munqati dengan mu'dhal. Kalau munqati yang saqat minimal satu rawi, sedangkan mu'dhal berapa yang saqat? Minimal dua rawi. Dan munqati itu saqatnya dengan syarat ada tawali, tidak berurutan. Sedangkan mu'dhal saqatnya apa ikhwah? Berurutan. Sekarang kita lanjutkan. Wal mu'dhalus saqitu min husnani wa ma ata mudallasan naw'ani. Kemarin sudah kita lanjutkan. Wa ma ata mudallasan naw'ani,
Dan mudalas itu ada dua macam menurut beliau Al-Baikuni. Apa saja? Dibaca Bapak Rohayadin, falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Yang 34. Yang ke-19. Al-awwalu Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-awalu isqatu lisayfi wa an yanqula amman fawqahu bi'an wa an wasani la yusfituhu lakin yasif isnadahu bima bihi la yan'arif. Kullu abada al-sayfu abadu sitari kalimatan wasani di kalimatin wasalisa wasababu hadal taksimul ulama'i atadlisan ila salasati aksami satati ala anna ibna as-salah fi muqaddimatihi al-mashhur satu lam yudkur minha ila ismail. Ya, syukran barakallahu fiik. Pada pertemuan kali ini ayuhal ikhwah wal akhwat, yang kita bahas adalah hadis mudallas, yang mana kemarin telah kita jelaskan yang namanya mudallas. Apa itu mudallas? Mudallas itu kan adalah isim maf'ul dari tadlis, yang mana secara lughah mudallas itu adalah kitmanul aib. Sehingga hadis mudallas kemarin kita jelaskan halaman 35 ya, 35 paling bawah. Al-mudallasu bi fathil lamil musyaddadah. Mudallas dengan menfathah lam yang ditasydid. Huwal hadisul ladzi ukhfiya aibun fi isnadihi. Hadis mudallas adalah hadis yang disembunyikan aib pada sanadnya. Jadi pada sanad hadis tersebut terdapat aib dan disembunyikan aib tersebut. Inilah yang namanya apa? Tadlis. Menyembunyikan aib dalam sanad. Apa tujuannya? Apa tujuannya ayuhal ikhwah? Likai yasira dhahirahu hasanan. Tujuannya adalah agar apa? Agar dhahirnya kelihatan baik. Nanti akan kita lihat contoh-contohnya agar lebih jelas. Sebagaimana fil lughah at-tadlisu fil bai' kitmanu aibis sil'ah 'anil mushtari. Sebagaimana dalam bahasa tadlis dalam jual beli adalah menyembunyikan aib pada barang dagangan dari pembeli. Jadi barang dagangannya itu disembunyikan dari pembeli, ya, aibnya disembunyikan agar pembeli tersebut tertarik. Sehingga kitmanul aib, menyembunyikan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menyembunyikan aib pada barang dagangan itu juga dinamakan apa? Tadlis.
Nah, biasanya kita lihat ya, kalau dalam berdagang sering menyembunyikan aib pada barangnya, sebenarnya ada aibnya tapi kok disembunyikan, berarti dia seorang mudallis gitu. Karena menyembunyikan aib dalam barang dagangan. Ternyata menyembunyikan aib itu juga terdapat dalam apa? Dalam sanad. Ada seorang mudallis yang menyembunyikan aib dalam sanad agar sanad tersebut kelihatan baik. Kelihatan apa? Sahih. Ini apa? Definisi dari tadlis. Ya, ikhfaul aib fis sanad, menyembunyikan aib dalam sanad dan memperbagus, ya, agar kelihatan bagus. Apa saja macam dari tadlis? Nah, di sini halaman 36. Apa saja tadlis ayuhal ikhwah wal akhwat? Al-awwalu, macam tadlis yang pertama adalah al-isqatu lisyaikhi. Yang pertama adalah al-isqatu lisyaikhi. Pertama adalah apa? Menggugurkan guru. Syekhnya apa? Dibuang dari sanad. Jadi apa? Dihapus syekhnya tersebut dari mana? Dari sanad. Al-isqatu lisyaikhi. Jadi menggugurkan gurunya, menghapus nama syekhnya dari sanad. Bagaimana caranya? Wa an yanqula, dengan cara menukil, amman fauqahu, dengan cara menukil yang berada di atasnya. Itu berada di atas apa? Syekh yang dibuang tadi, dengan menggunakan apa? An wa an. Bi an wa an. Ini macam yang pertama. Nanti akan ada keterangan tambahan untuk macam yang pertama ini ya. Jadi mengiskot syekhnya, menghilangkan syekh dalam suatu sanad, langsung apa? Ke yang atasnya syekh tersebut. Dengan cara menukil menggunakan lafaz anna fulan qala atau an fulan. Jadi memang tadlis itu lafadznya apa? Tidak sharih, tidak jelas seperti apa? Hadatsana fulan, sami'tu fulanan. Kalau hadatsana sami itu tuh kan jelasnya sharih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda dengan tadlis di sini, biasanya menggunakan an fulan atau anna fulanan qala. Tidak menggunakan lafaz tasrih di sini. Wasani la yuskituhu. Dan macam yang kedua adalah tidak mengiskot syekhnya, tidak menghilangkan nama syekhnya. Jadi syekhnya itu kan syekh itu adalah yang dia meriwayatkan hadis darinya. La yuskituhu, tidak mengiskot syekhnya, lakin yasif, akan tetapi mensifati. Isnadahu, mensifati sanadnya, mensifati syekhnya, bima bihi layan arif, dengan sesuatu yang tidak diketahui. Jadi yang kedua ini tidak mengiskot syekhnya, tidak menghapus nama syekhnya, tapi apa? Mensifati syekhnya dengan apa? Dengan nama yang tidak terkenal atau sifat yang tidak terkenal. Bima bihi layan arif. Ini nanti namanya tadlisus suyukh ya. Qultu,
Siapa yang kultu di sini? Man qala? Baikuni? Ya, Syekh Ali bin Hasan. Ya, sahih. Qultu abdala syaikhu Abdus Sattar kalimata wasani bi kalimati wasalis. Jadi Syekh Abdus Sattar di sini apa? Mengganti kata wasani itu dengan apa? As-salis. Ini menunjukkan khilaf antara para ulama dalam pembagian tadlis. Ada yang membagi menjadi 2, ada yang membagi menjadi 3. Wa sababu hadza taqsimul ulama at-tadlisa ila salasati aqsamin satati. Dan sebab pembagian ulama untuk tadlis menjadi 3 macam ini akan datang penjelasannya. Ala anna Ibnu Salahi, atas bahwasannya Ibnu Salah fi muqaddimatihi, dalam kitab muqaddimahnya yang terkenal, Muqaddimah Ibnu Salah al-masyhurati, yang masyhur, lam yadkur minha illa qismaini, tidak menyebutkan darinya kecuali 2 macam tadlis. Tapi ada yang menambahkan, sebagian ulama menambahkan 3 macam tadlis. Bahkan Imam Suyuti dalam kitabnya Tadribur Rawi membawakan ada berapa? Ada sekitar 4 macam. 4 macam apa? Tadlis, namun yang kita baca di sini 3 saja. Kita langsung masuk pada inti ya ikhwah, macam-macam tadris. Kita baca yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Dilanjutkan bacanya. Mas Okta, tafadhal mashkuran wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala anwa'ut tadlisi. Al-ula tadlisu taswiyati wa huwa riwayatul rawi an sahihi summa isqatu rawin dha'ifi baina siqataini laqiya ahaduhuma al-akhar wa ashharu minka man kana yaf'alul hadal nawu wa al-baqiyatu ibnu Walid. Misalu ma rawahu ibnu Abi Hatim qala sami'tu abi wa dzakara hadisul ladzi rawahu Ishaqu bani rawi. Hunaka qiraatan, bisa dibaca rohawai, bisa dibaca rohuyah. Rahwai an baqiyati. Hadasani Abu Wahbi as-Sadi an-Nafi an ibni Umar hadisu la tahmadu islamal mar'i hatta ta'rifu ubdatan Ra'ihi. Ya ra'ihi. Ya. Syukran barakallahu fiik ala husni al-qiraah. Anwa'ut tadlis, yang pertama adalah tadlisut taswiyah. Assalamualaikum warahmatullahi.
Yang pertama adalah tadlisut taswiyah. Apa itu tadlis taswiyah? Huwa riwayatur rawi an syaikhihi. Tadlis taswiyah adalah riwayat seorang rawi dari syekhnya. Summa isqatu rawin dhaifin baina thiqataini. Kemudian menghilangkan rawi yang dhaif di antara dua rawi yang thiqah. Laqiya ahaduhumal akhara, yang antara dua thiqah ini adalah saling bertemu. Salah satu dari keduanya adalah bertemu dengan yang lain. Paham ya taswiyah? Taswiyah itu apa? Isqatu rawin dhaif. Jadi apa? Menghilangkan rawi dhaif yang terdapat di antara dua thiqah. Jadi rawi dhaif yang dihilangkan ini apa? Diapit dua thiqah. Dan antara dua thiqah ini adalah saling bertemu. Saling bertemu sehingga mengesankan antara dua thiqah tadi apa? Tidak ada yang putus. Karena saling apa? Bertemu. Demikianlah hakikat tadlis menampakkan seolah-olah sanadnya bagus. Karena apa? Dua thiqah, ada rawi yang dhaif di antara dua thiqah yang dihapus rawi dhaif tersebut. Sehingga apa? Sehingga yang tersisa ya dua thiqah tadi yang ternyata saling bertemu. Dikira memang benar-benar apa? Melewatkan langsung dari thiqah tadi ya. Ternyata ada rawi dhaif yang dibuang. Misaluhu ma rawahu Ibnu Abi Hatim. Atau sebelumnya ya, wa asyharu man kana yaf'alu hadzal naw'a huwa Baqiyatu Ibnul Walid. Dan yang terkenal melakukan tadlis taswiyah, melakukan jenis tadlis ini adalah Baqiyah Ibnul Walid. Dan jenis tadlis ini adalah tadlis yang paling buruk, asyarut tadlis. Apa ehwa? Ini adalah tadlis yang paling buruk, syarru anwa'i tadlis. Karena apa? Ada rawi dhaif yang dibuang di situ dan mengesankan antara dua thiqah ini saling apa? Ya, mengambil hadis langsung. Jadi Baqiyah Ibnul Walid. Sebagaimana dikatakan Abu Mushir, ahadisu Baqiyah Ibnul Walid, ya ahadisu Baqiyah laisat naqiyah. Jadi hadis-hadisnya Baqiyah itu apa? Laisat naqiyah, tidak bersih. Fakun minha ala taqiyah, maka apa? Hati-hati dari hadisnya apa? Baqiyah Ibnu Walid. Jadi Abu Mushir mengatakan ahadisu Baqiyah laisat naqiyah. Fakun minha ala taqiyah. Hati-hati dari hadisnya Baqiyah Ibnu Walid.
Contoh yang lain selain Baqiyah adalah Al-Walid ibnu Muslim. Jadi ada Baqiyah ibnu Walid, ada apa? Al-Walid ibnu Muslim. Ini rawi-rawi yang lemah. Kita lihat contohnya ya. Kita lihat contoh dari hadis apa? Tadlis tasmiyah. Yang ini adalah syarru anwa'it tadlis, jenis tadlis yang paling buruk. Misaluhu ma rawahu Ibnu Abi Hatim. Contohnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Qala sami'tu abi. Saya mendengar ayahku. Wa dzakara al-hadits alladhi rawahu Ishaq ibn Rahawai. Kemudian menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Ishaq ibn Rahawai. Fahunaka qira'atan, ada dua qira'ah, ada yang membaca Ishaq ibn Rahawai dan ada pula yang membaca Ishaq ibn Rahuyah. Dua-duanya boleh. Rahawai atau apa? Rahuyah. Rawahu Ishaq ibn Rahawai an Baqiyata haddatsani Abu Wahab al-Asadi. Dari Ishaq bin Rahawai ya, Rahawai kemudian an Baqiyah qala, Baqiyah mengatakan haddatsani Abu Wahab as-Sa'adi atau al-Asadi an Nafi, dari Nafi an Ibni Umar hadis la tahmadu islamal mar'i hatta ta'rifu uqdata ra'ihi. Qala abi, ya, berkata ayahku, berarti siapa? Abu Hatim, karena tadi yang meriwayatkan adalah Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim berarti bapaknya siapa? Abu Hatim. Ada Abu Hatim Ar-Razi, ada Abu apa? Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Jadi Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi. Sehingga dikatakan Abu Hatim Ar-Razi wa Abu Zur'ah Ar-Razi, maka dikatakan Ar-Raziyani. Qala abi ay Abu Hatim, hadal hadisu lahu amrun. Hadis ini ada suatu hal. Qalla man yafhamuhu. Qalla man yafhamuhu. Sedikit sekali yang memahaminya. Rawa hadal hadisa, telah meriwayatkan hadis ini siapa ikhwah? Ubaidullah ibnu Amr wa huwa thiqatun. Jadi Ubaidullah ibnu Amr ini adalah seorang yang thiqah. Ubaidullah ibnu Amr ini adalah seorang yang thiqah. An Ishaq ibni Abi Farwah. Dari siapa? Ishaq bin Abi Farwah wa huwa dhaifun. Jadi Ishaq bin Abi Farwah ini adalah dhaifun.
An-Nafi' wa huwa thiqatun, dan dari Nafi' dan beliau adalah thiqah. Sehingga di sini ya ikhwah ada rawi yang dhaif di antara dua thiqah. Thiqah yang pertama tadi siapa? Ubaidullah ibnu Amr. Terus thiqah yang kedua Nafi'. Baina thiqatain, di antara dua thiqah ada rawi yang dhaif yang bernama Ishaq ibnu Abi Farwah. Wa an-Nafi' huwa thiqatun. Nah ini kalau Ishaq bin Abi Farwah ini dibuang, dihilangkan, maka jadilah apa? Tadlis taswiyah. Karena menghilangkan rawi yang dhaif di antara dua thiqah. Syaratnya dua thiqah ini adalah saling bertemu. Laki adahum ahaduhuma al-akhar. An Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sampai akhir hadis tadi ya. Wa Ubaidullah ibnu Amr tadi ya ikhwah, kunyatuhu Abu Wahab wa huwa Asadiyun. Berarti sanad yang atas tadi ya. Dari siapa tadi? Dari Baqiyah an Baqiyah hadatsani Abu Wahab al-Asadi. Tadi kan Baqiyah mengatakan apa? Iya, hadatsani Abu Wahab al-Asadi. Nah, ternyata Abu Wahab al-Asadi ini adalah siapa? Ubaidullah ibnu Amr. Sikoh enggak beliau? Sikoh. Fakannahu Baqiyatu bikunyatihi. Kemudian Baqiyah apa? Baqiyah memberikan kunyah dengan kunyahnya. Wa nasabahu ila Bani Asad, dan menisbahkannya kepada Bani Asad. Apa tujuannya? Kay la yuftana lahu, agar tidak disadari. Ternyata ini adalah Ubaidullah ibnu Amr. Hatta idza turika Ishaq ibnu Abi Farwah la yuhtadalahu, sehingga apabila ditinggalkan Ishaq bin Abi Farwah, seandainya dihilangkan Ishaq bin Abi Farwah, maka apa? Tidak diketahui. Inilah apa? Di antara yang dilakukan oleh seorang mudallis itu apa? Memberikan kunyah ataupun nasabnya dengan nama yang tidak tidak terkenal, agar tidak diketahui tadlisnya. Ya. Kita akan coba gambar di papan tulis ya, tentang apa? Tadlis taswiyah ini. Mungkin dihidupkan. Iya. Sorry. Yang terkenal dengan tadlis taswiyah tadi siapa? Baqiyah ibnu Walid. Terus di antara yang lainnya adalah Walid bin Muslim, juga terkenal dengan tadlis taswiyah. Nah, di sini Baqiyah ibnu Walid adalah seorang mudallis. Seorang mudallis. Di atasnya Baqiyah tadi ada siapa? Ada siapa? Ubaidullah ibnu
Amr. Ubaidullah ibnu Amr. Yang ternyata beliau siapa? Abu Wahab Al-Asadi. Terus atasnya siapa? Ishaq bin Abi Farwah. Atasnya siapa lagi? Nafi Maula ibni Umar. Kita lihat di sini Baqiyah ibnu Walid adalah seorang mudallis. Seorang apa? Mudallis yang dia mentadlis, ya, mentadlis taswiyah, dinamakan taswiyah karena menghapus di tengah-tengah ini ya. Baqiyah seorang mudallis yang menghilangkan rawi yang dhaif di antara dua thiqah. Menghilangkan apa? Rawi yang dhaif antara dua thiqah. Thiqah dhaif. Siapa? Thiqah. Sehingga inti dari tadlis tasmiyah adalah apa? Menghilangkan, mengisqat ya rawi yang dhaif antara dua thiqah. Yang antara dua thiqah ini saling bertemu. Bahkan ditambah lagi seorang mudallis dalam melakukan apa? Dalam melakukan tadlis taswiyah itu menyamarkan Ubaidullah bin Amr. Menyamarkan Ubaidullah bin Amr dengan apa? Kunyahnya Abu Wahab Al-Asadi. Kenapa kok pakai kunyahnya, pakai nasabnya? Apa tujuannya? Biar tidak diketahui kalau ada siapa? Ishaq bin Abi Farwah yang dhaif, yang hilang. Jadi menyamarkan memakai kunyah Abu Wahab Al-Asadi biar tidak diketahui bahwasanya ada apa? Ada rawi yang dhaif di sini, Ishaq bin Abi Farwah yang hilang. Inilah kenapa tadlis taswiyah adalah apa? Syarru anwa'it tadlis. Jenis tadlis yang paling buruk. Kenapa? Karena ada rawi dhaif yang dihilangkan sehingga terkesan apa? Hadis ini sahih, makbul, padahal ada rawi dhaif yang dihilangkan. Padahal tidak sahih. Itulah kenapa ahaditsu baqiyah laisat naqiyah, ya. Ini Baqiyah ibnu Walid. Jelas ya? Untuk tadlis taswiyah ya. Tahunya dari sanad yang lain. Coba baca definisi dari apa? Tadlis taswiyah. Sudah baca belum tadi? Laqiya ahaduhumal akhar. Ya, jadi bagus sekali pertanyaan dari Mas Prasetyo. Kita kan sering menjelaskan adanya yang dibuang itu adalah apa? Di antaranya adalah antara Ubaidullah dengan Nafi' tidak bertemu kan gitu. Itu indikasi apa? Ada yang dibuang, tidak sezaman gitu contohnya. Namun beda dengan tadlis taswiyah itu apa? Baina siqataini laqiya ahaduhumal akhar. Ternyata di antara dua siqah itu saling bertemu. Jadi memang mengesankan seolah-olah bersambung. Bagaimana tahunya? Nanti akan kita ketahui ya. Bagaimana mengetahui adanya tadlis di sini?
salah satunya adalah tasrih dari mudallis sendiri. Itu keterangan dari apa? Mudallis sendiri. Kalau nggak ngaku nanti apa? Bisa meneliti dengan riwayat yang lain. Tapi yang ubat itu dibuat seolah-olah dia orang lain, bukan ubat itu. Gitu. Iya, biar tidak ketahuan kalau ada yang dibuang. Riwayat lain harusnya ini ubat selanjutnya itu. Nah, nanti ini mirip dengan apa? Tadlis apa? Suyuh. Jadi gitu ya. Cara mengetahuinya adalah ikhbar mudallis tadi. Atau juga tahu dari mana? Dari nas min a'immatil hadis. Jadi keterangan apa? Para ulama ahli hadis. Ya, pertanyaan bagus. Terus berikutnya tadlis isnad. Mas Ketut, tafadhal. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah athani tadlis al-isnadi wa huwa an yarwi ar-rawi amman qad sami'a minhu ma lam yasma' duna an yudhkara annahu sami'ahu sarahatan wa dhalika bi an ya'tiya bi lafdhin muhimin Disama'i mislu an au anna au qala misalu ma akhrajahu an-Nasa'i fi amal al-yawmi wal lailati bisanadihi min tariqaini an Abi Zubair an Jabirin qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yanamu kulla lailatin hatta yaqra'a tanzilun as-sajdah wa tabarakalladzi biyadihi al-mulk thumma rawa ba'dahu bi sanadihi ila Zuhair ibn Muawiyah annahu qala sa'altu Abu Zubair asami'ta Jabiran yadhkuru anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzilun wa tabaraka qala laisa Jabirun haddatsanihi walakin haddatsani Safwan Abu Safwan qultu fa fi hadzal mithali dallasa Abu Zubair fa'asqata wasitata sama'ihi hadzal haditha min Jabirin. Iya, syukran ala husnil qiraah, barakallahu fikum. Macam tadlis yang kedua adalah tadlisul isnad. Apa tadlis isnad? Wa huwa ayyarwi ar-rawi amman qad sami'a minhu ma lam yasma'. Yang dinamakan dengan tadlis isnad adalah apa? Seorang rawi meriwayatkan dari seseorang yang dia telah mendengar darinya apa yang tidak dia dengar. Apa yang tidak dia dengar. Bisa dipahami nggak? Bisa Mas Ketut? Bisa ya? Jadi ayyarwi ar-rawi amman qad sami'a minhu ma lam yasma' minhu. Duna ayat qura annahu sami'ahu sarahatan. Bisa dipahami nggak ini? Bisa ya, insya Allah ya. Ya.
Keliru harusnya. Ini ada ininya nggak sih? Oh ini ada. Malam yasma. Jadi apa? Anyar wiyar rawi amman qad sami'a minhu malam yasma. Maksudnya malam yasma minhu. Contoh, ada rawi A meriwayatkan dari rawi B. Ya. Jadi A meriwayatkan dari B, ini meriwayatkan dari B ya, apa? Hadis apa? Contohnya hadis 1, hadis 1, hadis 2, hadis 3. Ini menunjukkan apa? A telah mendengar dari apa? B. Jadi memang telah mendengar. Jadi gurunya gitu ya. Saya katakan gurunya. Nah, tadlis isnad itu adalah apa? A meriwayatkan B, tapi apa? Sebuah hadis, contohnya H4, yang A ini sebenarnya apa? Tidak mendengar langsung dari B. Jadi sebenarnya A ini meriwayatkan dari B beberapa hadis ya. Namanya sudah mendengar, hadis 1, hadis 2, hadis 3. Namun khusus hadis yang keempat ini apa? A tidak mendengar dari B. Bisa dipahami ya? Ya. Ini lebih susah lagi, soalnya apa? Ini nggak cuma sekedar bertemu, tapi memang pernah mendengar hadis-hadis yang sebelumnya, hadis-hadis yang ada. Iya. Jadi ya nanti sebenarnya nggak apa ya, menggunakan lafadznya nanti tidak sharih gitu. Huwa ayyarwi ar-rawi amman qad sami'a minhu man lam yasma'. Duna tanpa ayat qura, tanpa menyebutkan annahu sami'ahu sarahatan. Tanpa menyebutkan bahwasanya dia mendengar secara langsung, secara jelas. Sehingga tidak menggunakan lafaz hadatsani fulan atau sami'tu fulanan. Wa dzalika bi an ya'tiya bil lafdhin muhimin lis-sama'. Bagaimana caranya? Itu mendatangkan lafaz yang mengesankan dia itu mendengar. Muhim. Mengesankan apa? Dia mendengar. Contohnya apa? An fulan, dari fulan. Kenapa? Ada kesan apa? Dia mendengar. Tapi enggak sejelas dengan apa? Enggak sore seperti hadatsani atau sami'tu. An berarti an-anah ya? An-anah. An-anahnya mudalis kan enggak diterima. Ya kan? An-anah itu secara asal dihukumi apa? Bisa dihukumi bersambung kan loh. An-anah itu kan dihukumi apa? Bersambung, kecuali kalau an-anahnya itu dari mudalis. Jadi an itu bisa dihukumi bersambung, kecuali kalau apa? Dari mudalis. Au anna, berarti anna fulan qala, atau mengatakan qala fulan. Jadi hadatsani fulan dengan qala fulan ini beda. Kalau hadasan itu benar-benar dia mendengar ya, telah menceritakan, telah bercerita kepadaku. Tapi kalau qala fulan belum tentu dia mendengar langsung. Hari ini qala fulan apa ya. Misal ma akhrajahu an-Nasa'i fi 'amalil yaumi wal lailah. Apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam kitab beliau Amalul Yaumi wal Lailah bi sanadihi min tariqaini, dari sanad beliau dari 2 jalur. An Abi Zubair, dari Abu Zubair, an Jabir, dari Jabir.
Jabir ibni Abdillah radhiyallahu an qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yanamu kulla lailatin hatta yaqra'a tanzilun as-sajdah. Surat apa? As-sajdah. Wa tabarakalladzi biyadihil muluk. Surat Al-Mulk. Summa rawa ba'dahu bisanadihi, kemudian meriwayatkan setelahnya dengan sanad beliau ila Zuhair ibni Muawiyah annahu qal, bahwasannya Zuhair bin Muawiyah itu berkata ya, sa'altu Aba Zubair. Jadi di sini ada Zuhair bin Muawiyah yang bertanya kepada Abu Zubair. Asami'ta Jabiran yadhkuru anna nabiyallahi kana la yanamu hatta yaqra alif lam mim tanzil wa tabaraka. Jadi ini Zuhair bin Muawiyah bertanya apakah Abu Zubair mendengar hadis ini langsung dari siapa? Jabir. Qala, kemudian Abu Zubair menjawab, laisa Jabirun haddatsanihi. Bukanlah Jabir ya. Jadi bukanlah Jabir yang menceritakan hadis ini kepadaku. Lakin haddatsani Sofwan atau Abu Sofwan, ini ragu. Tetapi menceritakan kepadaku siapa? Sofwan dan Abu Sofwan. Qultu fa fi hadzal misali dallasa Abu Zubair. Maka dalam contoh ini apa ikhwah? Abu Zubair melakukan tadlis. Abu Zubair melakukan apa? Tadlis. Kenapa? Fa asqata wasitata sama'ihi hadzal hadisa. Karena dia membuang wasitah, perantara dia mendengar hadis ini dari siapa? Dari Jabir. Kan tadi kan hadisnya apa? An Abi Zubair an Jabir. An Abi Zubair an Jabir. Ya. Berarti di sini apa ikhwah? Antara Abu Zubair dan Jabir ini ada yang dibuang. Apa yang dibuang? Siapa ikhwah? Sofyan atau Abu Sofyan. Abu Sofwan. Bukan Sofyan ya, tapi Sofwan. Dan di sini kita lihat Abu Zubair menggunakan an kan ya? An Abi Zubair an Jabir. Kira-kira Abu Zubair dengan Jabir ini bertemu enggak? Bertemu. Enggak cuma bertemu, bahkan apa? Meriwayatkan hadis yang lainnya juga. Tapi khusus untuk hadis ini apa? Tidak mendengar langsung. Tapi ada perantaranya siapa? Sofwan atau Abu Sofwan. Ini berarti apa? Ini lebih dakik lagi ya. Jangan lebih susah lagi karena apa? Karena nggak cuma bertemu tapi apa? Juga meriwayatkan hadis yang lain. Tapi khusus untuk hadis ini mungkin dia ghaib gitu, nggak hadir gitu ya. Kalau kita loh, mamanya kita loh, lagi izin gitu ya, atau lagi sakit gitu. Bisa dipahami nih ya, tadlis isnad? Nggak perlu digambar ya. Insya Allah sudah paham untuk tadlis al-isnad.
Berarti apa bedanya antara tadlis taswiyah dengan tadlis isnad? Apa yang bisa menjelaskan bedanya? Ada bedanya nggak tadlis taswiyah tadi dengan tadlis isnad? Kalau tadlis isnad, kalau yang pertama tadi Nggih. itu doib, tadi yang kedua nggak doib yang di. Iya, sahih. Kalau tadlis taswiyah tadi yang di isqat itu adalah apa? Rawi yang dhaif. Tapi kalau tadlis isnad ini apa? Tidak mesti rawi yang dhaif, tapi apa? Di sini ternyata Sofwan Abu Sofwan itu tidaklah dhaif sebagaimana tadlis taswiyah. Sehingga sebenarnya sebagian ulama memasukkan tadlis taswiyah ini ke dalam tadlis apa? Isnad. Karena ada sama-sama ada sanad yang ada rawi yang dibuang. Cuma untuk taswiyah ini yang dibuang adalah rawi yang dhaif. Ya, tapi sehingga apa? Tadlis isnad di sini jika ternyata terbukti yang tadi perantara tadi ternyata siqah, maka hadisnya sahih enggak? Diterima. Hadisnya apa? Diterima. Iya. Jika terbukti siapa perantara yang dibuang ini ternyata kok siqah, maka hadisnya diterima. Yang terakhir dibaca atau udah habis waktunya? Belum ya? Nggih. Monggo Bapak Semanto. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif salis tadlisus tadlisus Suyuh. bahwa an yarwiya an syaikhin hadisan sami'ahu minhu wa yusammiyahu au yukanniyahu au saya nggak betul kelihatan bahasa apa ini yang Ya. sibahu Yansibahu au yasifuhu bima la yu'rafu bihi kai la yu'rafu wa la yuhtadi ilaihi tada ilahi. yuhtada Iya. ilaihi. Nah, syukran barakallahu fikum Bapak Semanto. Yang ketiga adalah tadlisus suyuh. Wa huwa ayarwiya an syaikhin, itu meriwayatkan dari seorang syekh hadisan sami'ahu minhu. Jadi memang hadis ini dia mendengar langsung dari syekhnya. Tetapi apa? Fayusammihi, tetapi dia memberi nama syekhnya, menamakan syekhnya, au yukannihi, memberikan kunyah, au yansibuhu, atau menisbahkan, au yasifuhu, atau memberikan sifat bima la yu'raf, dengan sesuatu yang tidak diketahui, dengan yang tidak terkenal. Jadi sebenarnya syekh ini terkenalnya pakai nama ini, tapi dia apa? Pakai kunyah atau mungkin pakai laqab, pakai nasab itu ya, atau sifat ya, dengan sesuatu yang tidak terkenal. Tujuannya apa? Kai la yu'raf wa la yuhtada ilaihi. Tujuannya biar tidak diketahui ternyata apa? Syekh ini adalah hakikatnya ini, namanya beliau ini. Jadi apa ini ya? Istilahnya apa? Mengaburkan apa ya? Nama. Lebih memilih dengan apa yang tidak terkenal.
Misalu qawli Abi Bakrin ibni Mujahid ahadu a'immatil qura. Qala hadatsana Abdullah bin Abi Abdillah. Insyaallah. Abdullah bin Abi Abdillah. Siapa ini? Abdullah sudah dia bingung ya. Abu Abdillah lagi. Abdullah bin Abi Abdillah. Masya Allah. Kan ini membingungkan ya, Abdullah bin Abi Abdillah. Yuridu bihi, yang dia maksudkan sebenarnya apa? Abu Bakrin ibni Abi Dawud As-Sijistani. Kenapa dia nggak mengatakan hadasana Abu Bakrin ibni Abi Dawud As-Sijistani? Fahuwa bisani'ihi hada, maka dia dengan melakukan hal ini qad wa'ara tariqa ma'rifatihi, telah apa? Mempersulit, menjadikan susah, telah mempersulit apa? Jalan untuk mengetahui apa? Ala sami'i wa ja'alaha syaqah. Jadi dia apa? Telah mempersulit jalan untuk mengetahui siapa sebenarnya rawi ini. Mempersulit apa? Ala sami', yang mendengar hadis ini, wa ja'alaha syaqah, menjadikan apa? Susah jalan ini. Walil Hafidh Ibn Hajar kitabun mufidun fi hadzal babi ismuhu ta'rifu ahli taqdis bi maratibil mausufina bit tadlis. Masyaallah. Jadi memang Al Hafidh Ibn Hajar, ya, beliau seorang muhakkik, memiliki kitab yang bermanfaat, sangat bermanfaat, berjudul apa? Ta'rifu ahli taqdis bi maratibil mausufina bit tadlis. Wa huwa matbu'un mutadawalun, sudah dicetak ya Mas, dan sudah tersebar ya, sudah banyak. Wa hunaka anwa'un ukhra litadlis. Nah, di sana ternyata ada jenis-jenis tadlis yang lainnya. Qad bayana ahlul hadis rahimahullahu ta'ala, yang telah dijelaskan oleh para ahli hadis, ya. Bahkan di sana ada tadlis sukut, ya, atau tadlis yang lainnya. Kenapa ya ikhwah? Kenapa para rawi itu melakukan tadlis? Di sana ada faktor pendorong seorang rawi melakukan tadlis. Kenapa? Karena bisa jadi dha'fus syekh atau qaunus syekh ghairu thiqah. Kenapa mentadlis? Karena syekhnya dhaif. Ya. Jadi apa? Syekhnya dhaif. Maka dia apa? Melakukan tadlis tasfiyah. Terus kenapa dia melakukan tadlis apa? Tadlis suyuh, kira-kira apa sebabnya? Ya karena mungkin dia gengsi kalau meriwayatkan dari apa? Dari syekh ini, atau mungkin ada tekanan dari waliul amri, nggak boleh meriwayatkan dari ini, ya. Maka di sana ada faktor-faktor untuk melakukan tadlis yang insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Demikian ya ikhwah wal akhwat rahimakumullah jami'an. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.